Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Kita jumpa lagi di season video saya kali ini. Setelah kemarin saya menceritakan tentang kisah-kisah hidup saya, dan sungguh luar biasa ya apresiasinya. Dan teman-teman baru tahu kan jadinya ya bahwa betapa kehidupan yang susah itu juga saya sudah mengalami. Ya, kehidupan yang sangat pahit itu saya sudah mengalami. Jadi kuncinya adalah kita memang harus berpegang teguh untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar kita senantiasa berada dalam perlindungan dan pertolongan Allah SWT. Nah, untuk video kali ini saya juga masih akan menceritakan tentang kisah-kisah saya. Cuma ya saya menceritakannya dalam rangkuman. Jadi kalau saya beri judul ya keajaiban setelah kegagalan. Jadi tentu kita sebagai manusia tentu pernah mengalami berbagai macam kegagalan. Tapi sepanjang hidup saya yang saya alami adalah tidak semua kegagalan itu mendatangkan kehancuran. Tidak semua hal-hal yang tidak berhasil itu mendatangkan kepada kita sebuah malapetaka. Tidak. Justru kalau kita tetap berpegang teguh kepada jalan Allah, kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita akan di balik kegagalan itu justru Allah memberikan semacam hiburan, semacam kejutan yang tidak pernah terpikir oleh kita sebelumnya. Oh ya, teman-teman, saya mohon maaf ya, langsung saya tadi pada inti, tapi sebelumnya saya pembukaan dulu ya. Sebelum saya lebih lanjut bercerita, saya ingin berpromosi buku. Jadi buku ini sebetulnya sudah lama diterbitkan ya, sudah berapa tahun. Kalau buku ini sejak tahun 2019, ini bukunya saya tulis. Buku ini kita tahun berapa ya? Saya lupa. Sini ada tulisannya tahun berapa ini. Saya tulis tahun di sini 2000 ya. 2023. Ini tahun 2023 diterbitkan. Ya. Jadi teman-teman bisa beli bukunya, yang ini jilid 1, yang ini jilid 2. Nanti saya akan berikan hadiah berupa tasbih digital bagi yang membeli buku. Ya, silakan. Kalau mau beli bukunya dikirim ke luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura boleh juga. Oke, silakan nanti teman-teman order langsung ke WA ya, di nomor WA 0812 771 62924. Oke ya. Dan kalau tasbih saya belum bisa promosi. Ada sih tasbih, cuma yang ini cuma tinggal satu, tapi nggak usah deh, nanti lain kali aja pas lagi saya live aja ya. Kalau ini tasbih ya, kemarin saya beli banyak, ini sudah laris banget ya. Ini udah tinggal satu aja lagi. Teman-teman ada yang mau nggak sih? Tinggal satu ini. Saya baru order yang baru, cuma mungkin modelnya nggak seperti ini lagi. Nah, seperti ini. Hanya tinggal satu. Oke. Mau saya kasih harga spesial nggak? Boleh kalau mau. Oke, tapi nanti ya langsung di WA saja, dikirim pesan aja ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Dan pada pertemuan video kali ini saya mungkin kurang rapi ya, ini ada jenggot kumisnya nggak rapi saya cukur. Kenapa ya? Karena kan mau berkurban. Jadi kalau berkurban itu kan sebelum 10 Zulhijjah, sebelum hewan kurban kita disembelih, yang tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh mencukur bulu-bulu. Ya udah, saya tunggu saja sampai sampai akhirnya kurban saya dipotong dulu, disembelih dulu, baru nanti saya bersih-bersih nih semua, saya bersihin mukanya. Jadi kalau misalnya agak serem, agak kusam, agak tidak terlihat lebih rapi ya, saya mohon maaf ya, memang karena inilah. Oke, berbicara tentang kegagalan. Ada banyak ya kegagalan yang pernah saya alami dalam kehidupan ini. Cuma itu dia, seperti yang tadi saya katakan, bahwa kalau kita menghadapinya dengan ikhlas, bahwa itu adalah keputusan Allah, itu adalah takdirnya Allah, ya sudah, kita sudah berusaha maksimal, kita sudah mengupayakan dengan sedaya upaya kita, tapi Allah tetap mentakdirkan kita seperti itu, ya sudah, terima saja. Kadang-kadang ya dari pengalaman yang saya alami, seolah-olah seperti itu kegagalan yang kita alami, tetapi
sebetulnya Allah tidak ingin memberikan seperti itu kepada kita. Allah hanya ingin menggertak kita, seolah-olah seperti menggertak. Apakah kita betul-betul beriman dan bertakwa atas keputusan Allah? Apakah kita betul-betul ikhlas atas ketetapan Allah atau tidak? Atau apakah kita ridho atas ketetapan Allah atau tidak? Cuma itu yang ingin Allah lihat. Nah, ternyata kalau kita sudah ridho dan ikhlas dan legowo, ternyata Allah nggak tega kok ngasih kita yang seperti itu. Saya kasih contoh kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan Allah perintahkan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail. Lalu kemudian Nabi Ismail ketika ayahnya berkata, bagaimana ini? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Kemudian Nabi Ismail berkata, apakah memang itu betul-betul perintah Allah? Kata Nabi Ibrahim, iya, ini adalah perintah Allah. Ya sudah, kalau memang itu perintah Allah, nggak apa-apa ya ayahku, jalani saja, lakukan saja. Ketika Nabi Ismail alaihissalam ikhlas menerima keputusan Allah bahwa dia harus disembelih, ternyata Allah nggak betul-betul menyembelih Nabi Ismail kok, diganti dengan kibas, dengan domba. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah ingin betul-betul dibakar, ya, ingin ketika dihukum oleh Raja Namrud. Raja Namrud itu kemudian sudah menyalakan api yang besar, lalu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ingin dilemparkan ke api itu. Tapi kemudian apa yang Nabi Ibrahim lakukan dan katakan ketika malaikat-malaikat kemudian menawarkan diri untuk menolong beliau, bagaimana kalau begini ya Nabi Ibrahim alaihissalam ikhlas, ya sudah, kalau memang ini ketetapan Allah ya tidak apa-apa, aku ikhlas dan ridho. Ternyata ya memang betul-betul Nabi Ibrahim alaihissalam dicemplungkan, dilemparkan ke dalam api. Tetapi apa yang terjadi? Allah berikan keajaiban yang tidak pernah terjadi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam merasakan bahwa di dalam api yang panas tidak terasa panas dan terasa sejuk, dan Allah turunkan makanan-makanan yang lezat dari surga. Begitulah hadiah dan anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Nah, beberapa kisah ini saya ingin kasih contoh. Jadi saya sudah nyatat ini, ya, karena banyak saya takut lupa, makanya saya catat ya. Ada beberapa kisah sih saya yang, jadi saya akan menceritakan kisah saya yang sedikit apa ya, mungkin tidak terpola ya, karena beda kejadiannya berbeda tahunnya. Oh ya, tapi sebelum saya menceritakan ini, saya jadi teringat juga sebuah kisah. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh salah seorang peserta grup saya, yang tidak perlu saya sebutkan namanya karena nanti beliau pun tidak sudi saya sebutkan namanya, siapa ini orangnya kan gitu. Cuma singkatnya gini, jadi beliau ini memang sudah mengamalkan salawat itu udah sejak jam 12 malam sampai subuh, kemudian nanti habis subuh sampai duha sampai zuhur. Pokoknya kalau misalnya tidak ada keperluan keluar rumah dengan suaminya atau apa ya, salawat lanjut terus. Tapi kalau seandainya ada kepentingan keluar rumah, misalnya sarapan keluar atau jalan keluar, nah beliau tetap bersalawat tapi sambil beraktivitas. Nah itu sudah dijalankan rata-rata 50.000 hingga 65.000 per harinya salawat. Jadi beliau pernah bilang ke saya, Pak Ustadz ya, begini, jadi waktu itu katanya menantu saya ini ya kan itu lulus tes menantu saya ini mengikuti tes untuk pegawai negeri. Jadi menantunya ini dokter ya, seorang dokter, tapi ingin menjadi pegawai negeri. Jadi ikutlah sebuah tes. Dan sudah diamalkan semua salawat itu, semua doa-doa tahajud semua. Menantunya dan ibu ini sendiri pun sudah langsung mendoakan. Tapi setelah ikut tes, apa yang terjadi? Diterimalah hasil ujian bahwa menantunya ini tidak lulus. Ya sedih dong.
sudah semua doa dilakukan, semua upaya dilakukan, sholawat berpuluh-puluh ribu, kelihatannya seperti kita gagal, tidak punya arti. Saya sudah doa yang maksimal tapi tidak dikabulkan, kan begitu. Ya, ya wajar, itu manusiawi. Kemudian singkat cerita, kan ujiannya pengumumannya itu bulan Januari ya. Bulan Maret ada seseorang yang mengirimkan pesan lewat WA kepada menantunya itu, kamu mau nggak untuk dimasukkan menjadi pegawai negeri. Jadi singkat ceritanya, ada satu orang yang sudah lulus menjadi pegawai negeri berdasarkan pengumuman yang tertera itu, tetapi beliau mengundurkan diri, ya, tidak mau jadi pegawai negeri karena sesuatu dan lain, sesuatu alasan ya. Akhirnya karena satu orang mengundurkan diri, jadi dicari penggantinya. Nah, jadi diambillah nama yang pernah mengikuti ujian tersebut tapi kemudian tidak lulus, akhirnya dinaikkan ke atas. Nah, itu kuasa Allah, bahwa seolah-olah seperti doa itu tidak dikabulkan, tetapi Allah ingin memberikan kejutan manakala kita ikhlas menerimanya, begitu. Nah, kejadian pada saya pernah juga ya, terjadi sekitar tahun 2008 atau 2007 ya, pokoknya sudah lama deh gitu. Jadi waktu itu kan saya masih susah ya, istilahnya saya waktu itu masih nganggur. Saya tinggal di Batam waktu itu, masih di kota Batam tinggalnya, nganggur, tidak punya penghasilan, tidak punya pekerjaan. Jadi karena saya ikut mengikuti kegiatan jemaah tablik, biasa kan kalau kegiatan dakwah tablik ini ya ada. Oke, saya lanjutkan ya, tadi kameranya berhenti. Nah, biasa kan kalau mengikuti kegiatan dakwah jemaah tablik kan ada tuh, misalnya keluar 40 hari kemana, pergi ke daerah mana gitu kan. Nah, untuk bisa pergi ke daerah tersebut itu nggak langsung pergi, tetapi harus bermusyawarah dulu. Ada namanya musyawarah halaqah, ada namanya musyawarah markas, ada namanya musyawarah harian. Nah, kalau musyawarah halaqah ini kami bermusyawarah itu setiap hari Selasa di halaqah. Halaqah itu seperti apa ya? Pokoknya ibaratnya di tingkat kecamatan gitu. Satu kecamatan itu bermusyawarah untuk orang-orang yang dakwah, mengikuti kegiatan dakwah tablik gitu. Jadi sampai kemudian seminggu sebelum hari H, saya sudah mengikuti musyawarah dan saya sudah ditanya kesiapannya sampai sudah seberapa. Sampai itu pun saya tidak punya uang. Kalau saya niat sih ada, tapi untuk uang berupa ongkos dan keperluan selama bepergian nanti saya belum punya. Waktu itu sih dibutuhkan uang sekitar lebih kurang 1 juta ke bawah ya, 1 juta atau 800 ya. Jadi kami mau berangkat ke Dabu Singkep waktu itu. Dan sampai pada akhir musyawarah halaqah, saya tidak punya apa-apa, tidak punya uang. Kalau istilahnya dalam tabligh tidak punya uang tafakut ya. Ya udah, saya sampaikan itu dalam musyawarah dan kemudian di musyawarah pun diputuskan bahwa saya tidak bisa berangkat. Saya yang berangkat adalah orang 6 atau 7 waktu itu, dan nama saya tidak termasuk di dalamnya. Ya udah, saya ikhlas menerima keadaan itu. Tapi teman-teman tahu nggak, beberapa bulan ketika sebulan atau 2 bulan musyawarah itu selalu diadakan setiap minggunya, saya selalu bangun sholat tahajud, saya berdoa kepada Allah agar saya bisa berangkat dengan rombongan tersebut, saya bisa ikut ke Dabu Singkep waktu itu. Cuma ya kelihatannya tidak ada gambaran, tidak ada tanda-tanda. Keuangan pun masih sulit, saya pun belum mendapatkan rezeki yang mudah waktu itu. Ya, ketika musyawarah memutuskan, ada perasaan seperti kecewa dalam hati bahwa ternyata Allah tidak mendengar doa saya ya. Apa Allah nggak mendengar doa-doa saya waktu tahajud ya? Saya bergumam seperti itu dalam hati. Tetapi ya sudah, kalau memang itu keputusan Allah ya saya ikhlas. Nah, kemudian pada saat malam Sabko Jari atau malam markas, atau biasa kalau kami kan malam Jumat itu berkumpul di masjid, satu masjid itu untuk satu kota Batam itu berkumpul. Nah, di situ ada lagi musyawarah. Nah, ketika
Dan biasa saya itikaf kalau malam Jumat itu di sana saya itikaf. Ketika saya sedang jalan-jalan di halaman masjid, di pasar, di mana, nah saya bertemu dengan satu orang teman. Dia bertanya pada saya, "Klis, gimana kamu jadi berangkat ya? Kata dengar-dengar kamu mau pergi," katanya. Iya sih, kemarin waktu musyawarah iya memang rencana mau pergi, cuma udah diputus musyawarah kemarin, kayaknya aku nggak jadi. Oh nggak jadi, aku pikir kamu jadi pergi, kata temanku itu. Iya, iya nggak jadi, udah diputus kok. Ya sudahlah, aku bilang begitu, saya bilang begitu. Ya udah. Nah, menjelang tidur biasa kan saya sholat 2 rakaat dulu, entah sholat tobat kan, entah sholat apa kan gitu. Saya sholat. Nah anehnya, waktu saya salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, salam kanan salam kiri, di samping saya itu ada Pak Suhel. Pak Suhel itu teman apa namanya, kayak Faisalah di halakoh lah. Faisalah di halakoh. Faisalah itu apa? Pemimpin musyawarah atau orang yang dituakan di halakoh begitu di kecamatan itu. Berada di samping saya waktu saya salam. Dia kemudian salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia salam saya, waalaikumsalam. Please, kalau seandainya ini ada uang, ada uang, kamu mau nggak berangkat ikut rombongan itu? Ya maulah, saya bilang. Oh ya sudah. Dan alhamdulillah kabar baik, uang sudah ada yang tadi kamu nggak perlu tahu lah dari mana uang, tapi saya singkat ceritanya ada orang yang istilahnya mendonasikan uangnya untuk kamu bisa berangkat. Jadi uangnya sudah ada. Kamu sudah bungkus pakaian kamu? Belum. Ya udah, kalau gitu besok pagi habis subuh kamu langsung pulang, kamu kemas pakaian. Ya sudah, langsung ke sini lagi ya, markas lagi. Nanti setelah bayan hidayah kamu langsung ikut keluar, nanti uangnya saya kasih. Dan ya udah, akhirnya saya jadi berangkat. Saya berangkat tetap ada uangnya, tetapi dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sama sekali oleh saya. Di situ saya merasakan keajaiban doa. Seolah-olah yang awalnya seperti tidak mungkin, yang awalnya seperti saya sudah gagal, tetapi Allah buat saya sebuah kejutan. Allah berikan saya kejutan dalam kehidupan gitu. Itu kisah pertama ya, kegagalan yang pernah saya alami. Kemudian, oh ya, waktu saya kuliah ya. Nah, waktu saya kuliah ya, mungkin tapi kayaknya kisah ini belum pernah saya ceritakan ya. Waktu saya kuliah, suatu ketika saya kan sudah mendaftarkan beasiswa ke gubernur provinsi Kepulauan Riau. Jadi alhamdulillah saya lulus, diterima untuk menerima beasiswa ya. Dan kalau seandainya beasiswa yang saya ajukan itu cair, saya menerima sekitar berapa ya, 2,5 3 juta kalau tidak salah, 3 juta rupiah beasiswa saya, 2,5 atau 3, pokoknya gitu, antara 2,5 atau 3 juta, karena udah lama sih, jadi saya udah lupa nominalnya berapa. Jadi nah beasiswa ini kan turun dari APBD, anggaran belanja daerah ya, dan tidak ada informasi yang jelas bahwa tanggal berapa dan bulan berapa beasiswa ini akan cair. Tetapi yang jelas saya sudah saya sudah lolos sebagai penerima beasiswa gitu. Nah, yang ajaibnya teman-teman, ajaib itu ya waktu itu ya. Jadi ketika ujian tengah semester ya, kan saya rencananya saya mau bayar uang kuliah itu dari hasil beasiswa itu. Sampai ujian tengah semester pun ternyata belum keluar beasiswanya. Jadi tapi karena ini masih ujian tengah semester, saya berusaha untuk meminta bantuan. Jadi saya mengajukan dispensasi ke bagian keuangan. Jadi saya menghadap kepada kepala bagian keuangan di universitas, kemudian saya minta surat tanda tangan beliau. Ya sudah, lalu itu saya tunjukkan ke admin di bagian keuangan, sehingga mereka mengizinkan saya untuk mengikuti ujian tengah semester. Karena syarat untuk mengikuti ujian tengah semester itu kan harus membayar biaya kuliah
minimal berapa persen gitu, tapi saya belum bisa bayar waktu itu ya. Nah kemudian hingga kemudian ujian akhir semester, tadi kan ujian tengah semester, ujian akhir semester 2 bulan kemudian pun beasiswa itu belum turun ya, beasiswa itu belum turun. Ya Allah, padahal saya sangat berharap beasiswa itu turun agar saya bisa melunasi biaya kuliah saya. Waktu itu saya kebetulan tidak mendapatkan beasiswa dari beasiswa dari prestasi. Mendapatkan beasiswa dari prestasi sih, tapi mungkin tidak 100%. Jadi hanya dipotong 1.025.000 gitu. Jadi kan masih ada tagihan berapa 2 juta lagi lebih kurang ya. Nah, jadi makanya saya sangat mengharap beasiswa itu turun. Sampai ujian akhir semester pun jadi besoknya hari Senin ujian akhir semester, pembayaran terakhir adalah hari Jumat. Hari Jumat harus sudah bayar. Nah, karena sudah deadline, saya mau nggak mau, jadi saya sebetulnya merasa malu juga mau harus menghadap ke bagian keuangan. Tapi mau nggak mau itu harus saya lakukan, dan saya sudah kuat tebal muka menghadapi berbagai apapun resikonya saya harus hadapi. Saya selama setiap hari sholat tahajud agar saya diberikan pertolongan oleh Allah, agar saya bisa bayar uang kuliah waktu itu. Tapi ya walaupun saya setiap hari tahajud, sepertinya belum ada tanda-tanda Allah memberikan pertolongannya. Akhirnya saya tetap menghadap kepada kepala bagian keuangan, memohon kembali untuk saya diberikan dispensasi. Ya, apa yang terjadi, teman-teman tahu nggak? Ketika saya menghadap kepada kepala bagian keuangan, lalu saya begini, Bu, beasiswa saya belum keluar. Yang kemarin itu juga, bagaimana Bu? Kalau nanti, apakah saya masih bisa mendapatkan dispensasi? Saya janji kalau nanti sudah turun beasiswanya saya langsung bayar. Lalu saya dibilang, jawabnya gimana? Begini ya, waktu itu kan waktu tengah semester kan kamu pernah mengajukan dispensasi, katanya begitu. Dan saya sudah ACC, saya sudah setujui kamu diberikan kelonggaran untuk tidak membayar biaya kuliah sampai kemudian biaya kuliah kamu, beasiswa kamu turun. Nah sekarang sudah akhir semester, kamu mau minta dispensasi lagi. Kamu pikir kampus ini bisa kamu permainkan seenak kamu? Kampus ini punya peraturan. Ya, kalau kamu nggak bisa mentaati peraturan, ya sudah. Kamu mau berhenti kuliah, kamu nggak kuliah pun nggak masalah buat saya. Ya, tolong ditaati peraturannya. Kalau mau mengikuti ujian, harus sudah melunasi biaya kuliah. Kalau kamu nggak bisa cari biaya kuliah, kalau kamu nggak sanggup bayar kuliah, ya sudah, nggak usah kuliah aja. Saya digituin. Ya terima kasih Bu kalau begitu. Jadi saya tidak mendapatkan dispensasi, tapi dengan perkataan seperti itu yang saya rasa ya memang sakit ya. Itu sakit loh. Kalau Anda berada dalam posisi saya, itu pasti sakit. Ya, saya kemudian sambil berjalan tuh air mata saya keluar sendiri. Saya berjalan menuju musola. Di musola itu saya sholat hajat, kemudian sambil zikir, sambil salawat. Saya baca salawat. Tahu nggak apa yang terjadi teman-teman? Sekitar setengah jam kemudian setelah saya selesai sholat dan salawat itu, tiba-tiba teman saya sekelas dari waktu SMP di Kota Padang Sidempuan dulu, saya sebutkan aja namanya ya. Beliau ini sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Semoga Allah SWT memberikan banyak limpahan Allah berikan beliau ini tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, karena sudah pernah memberikan pertolongan kepada saya. Jadi namanya Sri Hafni. Jadi Sri Hafni ini dulu tiba-tiba mengirim saya pesan lewat SMS. Waktu itu kan saya handphonenya masih handphone jadul ya, hanya bisa SMS-an. Ya sudah, Klis apa kabar, katanya. Alhamdulillah baik Sri. Oh iya, gimana kabarmu, sehat, katanya. Ya saya ceritakan kronologisnya. Ya sehat alhamdulillah, cuma saya sedang agak sedikit sedih. Kenapa tadi saya dimarahin oleh kepala bagian keuangan karena saya nggak bisa bayar kuliah, saya bilang gitu.
saya ceritain. Lalu dia kan karena beliau adalah sahabat lama saya waktu SMP dulu, kami dekat banget dulu ya. Dulu kalau saya ini, karena saya di kelas juara terus, jadi ya beliau mereka teman-teman saya itu sering datang ke rumah untuk belajar bareng gitu. Nah, begitu ya, dan minta jawaban dari saya bagaimana cara penyelesaian, apalagi kalau saya itu paling pintar dulu matematika kalau di kelas. Jadi ya mulai saat itu sampai sebelum dia meninggal pun saya masih sering bertukar komunikasi dengan beliau. Jadi saya ceritakan saja apa adanya yang saya alami. Lalu beliau, ya udah Klis, nggak usah pusing, berapa nomor rekeningmu, kasih tahu ya, nanti saya transfer kamu uang, katanya gitu. Ya sudah, saya nggak nunggu lama, saya transfer. Kamu butuh berapa untuk bayar kuliah, katanya. Saya bilang aja saya butuh 3 juta lah, lebih kurang ya. Ya 3 juta lebih kurang. Kemudian ya sudah, nggak lama, sekitar berapa menit kemudian dia langsung SMS lagi, Klis, itu sudah saya transfer ya, boleh silakan diambil uangnya dan langsung bayar uang kuliahmu. Kemudian saya bergegas langsung ke ATM ambil uang, kemudian saya bayarkan uang kuliahnya lewat Bank BRI waktu itu. Lalu kemudian bukti pembayarannya itu, ya struk pembayarannya itu saya tunjukkan ke bagian keuangan. Lalu kemudian saya pun akhirnya pada hari Senin bisa mengikuti ujian. Nah, itu luar biasa. Jadi seolah-olah tadi saya sudah dimarahin, sudah hampir-hampir gagal, saya sudah pasrah. Ya Allah, kalau saya berhenti kuliah, saya nggak bisa bayar, ya sudah, saya pasrah dan ikhlas. Tadi saya sudah seperti itu, tapi ya ternyata Allah ingin memberikan saya kejutan. Apa kejutannya, teman-teman? Teman-teman tahu nggak apa kejutannya? Saya kan pinjam uang Sri Hafni itu 3 juta, beliau transfer saya 3 juta kan. Saya bayar uang kuliah itu kalau nggak salah berapa ya, 2,5 atau 2,5 juta ya saya store-nya, karena 1,5 juta kan saya sudah dapat potongan dari beasiswa prestasi, tinggal bayar 2,5 juta lagi. Terus yang anehnya pada hari Selasa ya, itu kan saya Sri Hafni transfer saya hari Jumat, hari Selasa kemudian itu beasiswa saya alhamdulillah turun dan cair. Tiba-tiba ada saldo di rekening. Dan saya kasih tahu Sri Hafni waktu itu, Hafni, ini uangnya sudah ada, alhamdulillah beasiswaku udah turun. Aku langsung transfer ya ke rekeningmu, coba kasih tahu nomor rekeningmu biar kebalikin. Aku bilang gitu. Terus Hafni bilang apa? Ah, buru-buru banget itu balikinnya. Kamu pakai aja dulu, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu ada uang, lain kali boleh balikin. Aku bilang gini, ya justru karena sekarang udah ada uangnya Hafni, makanya aku pengen balikin. Takutnya nanti ya uangnya habis, aku nggak bisa balikin lagi, makanya harus dibalikin segera. Aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya sudah kalau gitu kamu nggak usah balikin semua ya, kamu balikinnya 2 juta aja, pokoknya nggak full saya balikin 3 juta, 2,5 juta atau berapa, kamu balikinnya 2 juta aja ya, katanya. Jadi saya masih dapat dari yang uang dari Sri Hafni itu ya, kelebihannya saya ada kelebihan 800 atau 1 juta waktu itu, saya lupa. Tapi itulah keberkahan amal salawat, keberkahan buah kesabaran, bahwa seolah-olah seperti tidak berhasil, gagal, tetapi Allah kemudian memberikan kejutan kepada saya waktu itu. Nah, ada lagi kisah apa nih? Nah, kisah ini sebenarnya sudah pernah saya ceritakan ya waktu di video-video saya yang lama tahun 2018 dulu ya, tapi nggak apa-apa saya ceritakan lagi. Ini masih tentang pembayaran kuliah ya teman-teman. Jadi biasanya itu gitu, setiap akhir semester, setiap mau ujian saya selalu stres menghadapi bagaimana mau pembayaran kuliah. Jadi pembayaran kuliah ini ada 3 kisah. Tadi kisah pertama ya. Kisah yang kedua, seperti biasa kan saya sudah sholawat dan sholat tahajud tiap malam, berdoa kepada Allah agar Allah berikan pertolongan saya bisa bayar kuliah. Nah, batas pembayaran kuliah adalah hari Jumat. Hari Seninnya saya sudah harus ikut kuliah ujian akhir semester. Saya belum punya uang. Sampai Jumat malam pun
saya belum ada gambaran, belum ada terlihat tanda-tanda bahwa Allah menurunkan pertolongannya agar saya bisa berkuliah. Ya sudah, waktu itu saya sudah ikhlas dan pasrah, ya sudah ya Allah, saya harus ikhlas. Kalau memang saya nggak bisa berkuliah, saya harus berhenti kuliah ini. Udah, saya tidur jam 8 malam, itu juga tidur dengan kelaparan ya, nggak ada makanan waktu itu. Tahu nggak apa yang terjadi? Pada saat sekitar jam 11 malam, tiba-tiba ada suara letusan, tur gitu. Saya pikir itu letusan apa ya? Letusan kayak mobil ban pecah gitu, keras banget gitu. Nah, tapi ya udah, saya tidur aja, saya nggak openin itu, saya langsung lanjut tidur. Yang anehnya, ketika besok hari di subuh hari, saya kan sholat subuh ke masjid. Pas pulang sholat subuh, tiba-tiba saya bajunya ini kok berdebu. Saya kan tadi bajunya warna hijau ya, tapi pulang-pulang ada debu semua di sini, debu gitu loh. Karena masih gelap, saya belum tahu ini debu apa ya. Pas sudah terang, matahari udah muncul, itu jarak pandang tuh nggak terlihat. Tidak ada antara ini ke itu 1 meter aja, nggak jelas penglihatannya. Ternyata teman-teman, ada gunung meletus di Jawa Timur ya waktu itu, dan efeknya debunya sampai ke Yogyakarta tahun 2014. Apa ya gunung yang meletus? Sebentar, saya cari dulu ya. Gunung apa waktu itu meletus ya di Jawa Timur? Sebentar saya cari di Google ya. Gunung meletus di Jawa Timur tahun 2014, gunung apa? Menurut kompas.id, di Februari tercatat 2 letusan Gunung Kelut di Jawa Timur. Nah, Gunung Kelut meletus di Jawa Timur pada tahun 2014 yang lalu. Jadi meletusnya Gunung Kelut itu mengakibatkan debu, sampai debunya ke Jawa Tengah, ke Yogyakarta, sehingga jarak pandang debunya itu tebal banget ya, sampai di genteng, sampai di lantai-lantai semua tuh debunya tebal banget, mengakibatkan ya kampus ataupun universitas harus diliburkan. Jadi nggak bisa menjalani kuliah pada hari Senin depan. Jadi ya sudah, kampus diliburkan sampai waktu yang belum bisa ditentukan untuk bisa masuk kembali. Otomatis kan pembayaran kuliah pun masih bisa diundur kalau begitu kan gitu. Jadi singkat ceritanya ya, saya bersyukur, ini keajaiban ya. Ini kan seolah-olah kan kelihatannya seperti bencana. Gunung Kelut meletus di Jawa Timur, itu kan bencana sebetulnya. Tetapi bencana itu mendatangkan anugerah buat saya. Dengan meletusnya Gunung Kelut itu, akhirnya sekolah, kuliah, semua universitas diliburkan, tidak boleh masuk. Dan saya pun jadi diberikan dispensasi untuk membayar biaya kuliah sampai kemudian menjelang ujian masuk gitu. Dan ujian waktu itu, saya ingat teman saya ya, Ari Gayo, saya kirim email ke beliau. Itu pun saya beranikan diri. Sebetulnya saya juga merasa malu untuk meminjam uang kepada beliau, tapi beliau pernah berpesan dulu, teman saya ini, nanti kalau kamu ada butuh, kamu nggak usah segan-segan ngomong ke saya. Emang dia ngomong gitu, kalau kamu mau pinjam duit, nggak usah segan-segan bilang ke saya, katanya gitu. Ya itu saya pergunakan. Akhirnya ya saya beranikan diri untuk kirim email ke beliau, karena saya kayak nulis cerita gitu loh, supaya bagaimana supaya kisah ini betul-betul dipercaya dan memang saya diberikan bantuan oleh beliau. Saya kirim email, singkat ceritanya beliau langsung kirim ke saya. Itu kayaknya dilebihin ya. Waktu itu saya dikasih uang 3 juta oleh Ari Gayo, 3 juta ditransfer oleh beliau, dan itu langsung saya bayarin setelah masuk kuliah. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman, uang itu yang saya pinjam sama teman saya, Ari Gayo waktu itu ya, itu saya bisa membayarnya pun lama ya, mungkin setelah 5 atau 6 tahun kemudian saya baru bisa bayar. Ya bayangkan ya, saya 2014 ya meminjam uang beliau, menggunakan uang beliau, baru 2018 atau 2019 mungkin baru saya bisa bayar, setelah saya kemudian dapat penghasilan dari YouTube. Nah itu. Ada satu lagi kegagalan yang
nampaknya seperti kegagalan, tapi Allah memberikan hadiah, yaitu kisah tentang kuliah juga. Jadi kan saya ini udah berlangganan ya, sejak awal saya kuliah saya berusaha untuk maksimal mendapatkan IPK tertinggi agar saya mendapatkan beasiswa prestasi. Karena kalau saya nggak dapat beasiswa prestasi, saya nggak bisa bayar kuliah, kan gitu. Jadi saya maksimal untuk belajar maksimal. Jadi kalau ada orang yang IPK-nya tertinggi, IP-nya tertinggi di satu program studi itu, satu prodi, dia berhak mendapatkan beasiswa, gratis beasiswa pada semester itu, atau dipotong 50% ya beasiswanya pada semester tersebut gitu. Atau 50 atau 75% ya dipotongnya, saya udah lupa. Tapi pokoknya beliau mendapatkan keringanan 75% atau 70% dari biaya kuliah tersebut. Jadi setiap semesternya, sudah berapa semester saya selalu mendapatkan IPK tertinggi. Nah, ada tiba-tiba di satu semester, tiba-tiba nih IPK saya, nilai indeks prestasi saya itu bukan yang paling tertinggi, tetapi nomor 2 tertinggi. Nomor 1 tertinggi diraih oleh teman saya juga, namanya Eka Tulis Septian. Nah, kemudian singkat ceritanya, saya bertanya kepada bagian di sekretaris di kantor dekan fakultas, siapa yang mendapatkan beasiswa pada semester ini, ada nggak nama saya? Oh, kayaknya nama kamu nggak ada, katanya. Ya sudah, kalau begitu, saya bilang, saya lihat, boleh nggak saya lihat daftar namanya? Yang tertera adalah namanya Eka Tulis Septian, bukan nama saya yang menerima beasiswa. Ya sudah, saya ikhlas. Ya, tapi saya merasa, ya Allah, kalau saya nggak menerima beasiswa ini, gimana saya mau bayar uang kuliah? Saya nggak punya uang sebanyak ini. Dan saya sudah sudah berdoa setiap malam, tahajud tiap malam sambil menangis bagaimana caranya Allah mendatangkan pertolongan pada saya. Ya, saya ikhlas apapun keputusannya, dan saya pasrahkan dan saya tawakal, terserah Allah. Saya nggak tahu lagi, kalau saya berhenti ya berhentilah, gitu kan. Nah, tiba-tiba terdengar kabar bahwa setelah saya kemudian Eka Tulis Septian kan mengajukan beasiswanya ke bagian keuangan kan. Tahu nggak bagian keuangan bilang apa? Jadi ternyata Eka Tulis Septian ini pada saat awal mendaftar kuliah, dia sudah mendapatkan beasiswa full dari kampus, beasiswa penuh, bahwa dia tidak perlu membayar biaya kuliah lagi sampai lulus, dengan syarat bahwa nanti beliau itu setelah lulusnya bekerja di kampus tersebut selama waktu yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan. Jadi gratis dengan bersyarat ya. Jadi beliau tidak perlu membayar biaya kuliah, tapi nanti kalau lulus beliau harus menjadi pegawai ataupun bekerja di universitas tersebut gitu, atau mengabdi kepada universitas tersebut selama mungkin berapa tahun, 5 tahun atau berapa tahun gitu. Nah, kalau orang yang sudah mendapatkan beasiswa dari universitas itu nggak bisa lagi mendapatkan beasiswa apapun ternyata, dan dengan itu dia hanya boleh memilih. Oke, kalau kamu ingin memilih beasiswa prestasi, kamu nggak dapat beasiswa yang tadi, pilih mana. Sementara beasiswa yang tadi kan dia digratiskan secara full sampai lulus. Kalau yang tadi sifatnya kan cuma per semester, tentu dong dia milih beasiswa yang lama, yang sampai selesai. Jadi karena dia tidak bisa menerima beasiswa yang prestasi, akhirnya beasiswa prestasi itu dilimpahkan kepada saya. Dan alhamdulillah saya merasa bersyukur sekali ya. Yang awal-awalnya terlihat seperti saya tidak mendapatkan beasiswa karena sudah ada nama orang lain di sana, tetapi karena ternyata dia tidak layak mendapatkan beasiswa itu karena sudah mendapatkan beasiswa yang lain, akhirnya namanya jadi menjadi nama saya yang tertulis sebagai penerima beasiswa. Jadi seolah-olah seperti saya sudah lelah berdoa, seperti sebuah kegagalan, tetapi ya ternyata dengan kesabaran saya, dengan keikhlasan saya, dan dengan ridhonya kita menerima ketetapan Allah, akhirnya Allah berikan saya kejutan dan saya masih berhak menerima beasiswa itu. Itulah cerita tentang waktu zaman saya kuliah dulu.
Kemudian cerita saya tentang saya pernah gagal juga ya dalam mendapatkan jodoh. Berkali-kali saya ta'aruf ya. Saya pernah dulu waktu mau ta'aruf sampai ke Pontianak. Sampai saya datang ke Pontianak, saya ingin berjumpa dengan seseorang, tapi saya pun direndahkan katanya. Waktu itu kan saya masih tinggal di Musola ya. Singkat cerita gini, boleh tahu sekarang pekerjaannya apa dan tinggal di mana? Waktu itu saya sudah profesinya sebagai peruqyah ya. Jadi saya meruqyah orang. Saya punya banyak pasien ya. Kemudian kalau saya itu sudah meruqyah, saya kan biasanya dikasih uang tanda terima kasih gitu kan. Waktu itu baru itu, sebelum saya aktif di membuat channel YouTube, saya banyak menerima pasien ruqyah. Jadi saya bilang aja, saya banyak menerima pasien setiap hari, tapi tinggal sementara masih di musola. Insya Allah nanti kalau nikah ya saya akan pindahlah ke tempat yang lebih layak, saya bilang begitu. Tapi ya jawabannya adalah saya aja bekerja. Saya nggak mau dong punya suami yang modal dengkul doang, nggak punya pekerjaan, yang nggak punya status yang jelas. Saya digituin, tau nggak? Ya rasanya itu sakit loh digituin. Tapi ya sudah, saya ikhlas menerima, memang dia bukan jodoh saya. Dan saya ta'aruf itu berkali-kali. Pernah juga saya dikenalin sama teman saya, orangnya lebih gemuk ya, orangnya gemuk hitam, tapi punya jabatan posisi di perusahaan di Batam. Saya sebetulnya ya sudah ikhlas menerima kondisi dia. Kalau memang dia mau sama saya, walaupun dia jelek, walaupun dia gemuk, ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting saya menikah. Saya sudah bosan menerima bulian, cacian setiap hari. Kok belum nikah? Kapan nikah? Gitu-gitu saya sudah bosan. Tapi akhirnya singkat ceritanya gagal lagi. Ya, walaupun saya sudah siap menerima dia apa adanya, tapi ya ternyata ada saja halangannya yang membuat saya nggak jadi sama dia. Dan itu terjadi banyak berkali-kali. Sampai akhirnya saya menikah dengan istri saya yang sekarang. Itu pun karena saya sudah sangat sering mengalami kegagalan. Seperti saya trauma gitu. Jadi ketika bibi saya mengenalkan saya dengan dulu calon istri saya ini, itu saya tidak begitu semangat. Artinya ya ada sama aja, paling-paling dia juga nggak mau juga sama saya. Saya sudah apatis duluan, saya sudah pesimis duluan gitu. Tapi ternyata ya alhamdulillah akhirnya beliau mau dan pernikahan ini pun sudah terjadi gitu ya. Kemudian nah ini dia, saya pun berkali-kali waktu lulus kuliah gagal diterima bekerja di berbagai perusahaan di Batam ya. Padahal dulu ketika saya berkuliah itu kan saya membayangkan ya, kalau saya kuliah di Yogyakarta dan mendapatkan nilai yang bagus, bayangannya adalah ya pastilah banyak perusahaan yang akan mau dengan saya, pastilah banyak perusahaan yang mau menerima saya. Kenapa? Karena saya kan lulusan Yogyakarta, lulusan jadi kota pendidikan ya. Saya hidup saya pun akan berubah. Ternyata tidak seperti itu teman-teman. Saya lulus kuliah tahun 2014 dengan IPK yang lumayan cukup tinggi ya, 3, berapa ya, 49. Nah, pokoknya cuma 0,1 lagi supaya 3,5 ya. Itu juga bukan karena saya nilainya tidak bagus ketika di kampus, namun dulu waktu di kampus yang lama di Universitas Batam, dulu saya pernah mendapatkan nilai C beberapa mata kuliah di mata kuliah akuntansi gitu kan. Dan itu tidak mungkin saya ulang lagi. Jadi karena nilai C itu yang membuat kredit nilainya jadi nggak bisa tinggi gitu kalau diakumulasikan. Dan setiap saya melamar pekerjaan selalu gagal, selalu nggak diterima. Padahal saya sudah seorang sarjana. Dan itu 3 tahun lamanya saya harus tinggal di musola dengan kelaparan, dengan susah payah. Ya seolah-olah seperti saya berdoa, saya usaha seperti sia-sia, seperti gagal. Tetapi kemudian setelah saya banyak berdoa, banyak bersabar, banyak sedekah, saya ingin merubah hidup. Lalu singkat ceritanya ya, ini saya cerita singkat aja ya, jangan terlalu panjang. Allah rubah hidup saya, ya. Allah rubah hidup saya. Saya bisa merasakan ya penghasilan yang puluhan juta.
pernah dalam satu bulan itu pernah saya mendapatkan penghasilan 40 sampai 50 juta di masa itu 2019 atau 2020 ya. Ya, ini saya pernah mendapatkan royalti dari buku, penjualan buku aja ya. Saya pernah mendapatkan royalti itu sekitar 20 juta pernah. Kemudian waktu itu dari penjualan buku secara langsung, kalau misalnya teman-teman beli buku dari saya, itu kan saya kirim, itu juga keuntungannya sangat tinggi apanya. Karena penjualannya sangat laris, banyak. Dulu penjualan buku saya ini ya, yang ini per hari itu saya bisa jual sekitar 30 sampai 50 buku per hari yang order buku sama saya. Jadi ya bos saya dari sini saja sudah banyak sekali pemasukan, ditambah lagi dengan penghasilan saya dari YouTube yang rata-rata waktu itu saya bisa menghasilkan 12 jutaan lebih kurang per bulannya di zaman itu. Ya. Jadi dari penjualan buku, dari YouTube, dari royalti itu saya di total saya bisa 40 juta lebih kurang. Dan bulan-bulan berikutnya juga dari penjualan sangat tinggi, semakin meningkat. Ya rata-rata fluktuatif ya, memang tidak selalu di angka 40 juta stabil gitu ya. Kadang-kadang saya dapat 25 juta, kadang-kadang saya dapat 30 juta. Pokoknya di atas 10 juta lah, di atas 15 juta lah waktu itu. Ya rata-rata 20 juta di waktu itu ya. Jadi saya ngebayangin gitu penghasilan saya yang luar biasa itu di zaman itu. Kalau saya membayangkan kalau seandainya saya diterima bekerja di perusahaan di Batam waktu itu, apa iya saya bisa mendapatkan penghasilan seperti ini? Saya rasa enggak deh. Saya sudah mati-matian bekerja dari pagi bahkan mungkin sampai malam kalau kita kerja di kantor di Batam. Itu dibayar berapa sih? Saya rasa nggak sampai lah. Mana ada orang kerja di kantor di Batam yang full time itu dibayar 40 juta, enggak ada. Ya seperti itu. Tapi saya dengan hanya bikin konten YouTube, menjual buku, dengan menjual buku secara langsung, dapat royalti, itu saya alhamdulillah rezeki yang Allah kasih sama saya banyak. Jadi terlihat awal-awal seperti gagal mendapatkan peluang untuk mencari rezeki, tetapi Allah kasih saya kejutan bahwa saya bisa mendapatkan uang begini banyak tanpa kamu harus bekerja di sana. Itu tandanya bahwa rezeki Allah itu maha luas. Itu yang ingin saya share kepada teman-teman. Kemudian, kisah saya banyak kisah lagi ya, seperti misalnya saya gagal beli kue bolu. Kalau pernah teman-teman melihat video saya kue bolu dari Allah. Jadi di zaman kuliah itu saya pernah suatu kali ingin sekali makan kue bolu, pengen banget, tapi nggak punya uang karena ya kue bolu itu kan harganya 30.000, 40.000 ya. Ya 40.000 juga ya kalau di zaman itu mah, kan mikirnya kalau ini dibelikan kepada beli makanan, beli nasi, beli apa, lauk pauk kan bisa berapa hari makan kan gitu kan kalau di Jogja. Uang segitu saya belum punya 40.000, saya harus menghemat waktu itu. Nah singkat ceritanya ada satu orang teman saya namanya Tri Setian ya, saya sebutkan aja namanya langsung, Tri Setian. Itu beliau itu satu kampus dengan saya di Universitas Respati Yogyakarta. Tiba-tiba nelpon saya atau ngechat saya waktu di, abang sekarang di mana? Dia manggil abang kan karena saya lebih tua usianya. Di rumah, nggak ke kampus kah hari ini? Enggak, kan saya lagi nggak ada bimbingan, saya bilang. Waktu itu kan saya waktu masa-masa ujian skripsi ya, belum selesai, masa-masa bimbingan skripsi. Nah beliau ini sudah lulus ujian pendadaran, tapi saya waktu itu belum masih dalam proses pembuatan skripsi saya supaya hampir selesai gitu. Jadi saya tidak ke kampus, saya mengerjakan skripsi dalam kamar asrama waktu itu. Ayo kemarilah sebentar katanya. Saya mikirnya kalau ke sana kan saya naik Trans Jogja lama lagi, perjalanannya bisa 1 jam lebih karena harus nyambung kan gitu. Aduh kayaknya nggak bisa deh Tri, pokoknya ada loh hadiah mau aku kasih katanya gitu. Hah, hadiah apa? Ada deh, kan nanti surprise, masa dikasih tahu sekarang katanya gitu. Iya tapi hadiah apa dulu? Bilang ada, aku bawain kue untuk abang katanya gitu kan. Oh iyalah nggak apa-apa deh, kasih aja sama orang lain, aku bilang gitu. Jadi saya itu mungkin kan waktu itu ya
Saya mikirnya kalau ke kampus lagi itu lama nyampainya karena harus naik Trans Jogja, yang berikutnya saya nggak punya uang untuk ongkos ya. Jadi kalau saya harus mengeluarkan uang lagi ya nanti gimana saya harus makan kan gitu. Waktu itu kan memang masih harus ngirit banget gitu kan. Singkat ceritanya saya kasih dia alamat saya. Udah deh kalau dia bilang enggak lah, nggak mau, ini saya nggak mau ngasih sama orang, saya sudah janji. Ini nazar saya bang, saya bernazar pada Allah. Ini kalau saya lulus ujian pendadaraan, saya mau kasih ini sama abang katanya. Jadi saya nggak mungkin kasih orang lain. Oh ya, saya bilang begitu. Iya. Ya udah kalau gitu kamu anterin lah ke rumah saya, ke alamat saya nih. Saya kasih alamatnya. Saya tungguin, katanya dia juga nyari-nyari tempat saya tuh. Wow, udah keliling-keliling 1 jaman loh beliau mencari alamat saya. Tapi akhirnya ketemu di luar pagar. Dia telepon saya, ini aku udah nyampe di luar pagar. Aku samperin ke bawah, tereng, ternyata dia bawa ke saya kue bolu. Dan apa ya, rasanya baru sekitar seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu saya doa ke ya Allah aku pengen banget makan kue bolu, ya Allah pengen banget, tapi aku nggak punya uang, dari mana aku bisa beli kue bolu, ya Allah aku pengen banget makan kue bolu. Saya bilang begitu di dalam doa kalau tahajud. Tapi Allah kasih saya hadiah dengan cara seperti ini. Allah kasih saya, jadi saya nggak punya uang untuk beli ya kue bolu itu, tetapi Allah kasih, jadi seolah-olah seperti saya gagal kan, saya seperti gagal nggak bisa beli kue bolu, tapi Allah kasih saya kue bolu hadiah dari Allah dengan cara yang ajaib. Bisa-bisanya ya Trisetian bernazar kepada Allah, ya Allah kalau aku lulus, aku mau pengen belikan kue bolu untuk saya kasih ke Bang Muklis gitu. Dan kue bolu yang dia berikan itu persis sama seperti yang saya bayangkan, kue bolu bulat yang berwarna hijau ya, dari kue bolu pandan, persis seperti apa yang saya bayangkan. Dan saya sangat gembira menerimanya. Wah, habis dong. Mungkin kue bolu itu hanya dalam sehari atau 2 hari habis ya buat saya itu, karena memang saya udah pengen banget gitu. Nah, itulah kisah-kisah saya teman-teman dari berbagai macam kegagalan yang saya rasakan, tetapi justru kegagalan itu mendatangkan keberkahan yang banyak dan hadiah dan kejutan yang banyak dari Allah. Nah, sekarang ini kegagalan yang saya alami adalah gagal pergi haji. Saya nggak tahu. Saya alhamdulillah sudah ridho dan ikhlas menerima apapun keputusan Allah. Saya tidak diizinkan berangkat haji bersama istri saya tahun ini. Tapi apakah gerangan kejutan ataupun hadiah yang Allah akan berikan pada saya? Nggak tahu. Nanti kalau seandainya ada, saya akan cerita sama teman-teman. Jadi intinya dari kisah-kisah yang saya ceritakan dari awal sampai akhir ini, bahwa tidak semua kegagalan itu mendatangkan malapetaka, mendatangkan kerugian. Tetapi kebanyakan kegagalan itu kepada orang-orang beriman dan bertakwa, dan orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang ridho atas keputusan Allah. Kegagalan itu adalah anugerah. Kegagalan itu mendatangkan hadiah dan kejutan dari Allah yang tidak pernah terpikir sebelumnya oleh kita. Oke, semoga teman-teman suka dan senang dengan cerita saya. Saya meminta kembali kepada teman-teman agar kalau teman-teman suka dan senang dengan mendengar cerita saya ini, silakan komentari saya suka mendengar ceritanya. Komentari di kolom komentar, dan jangan lupa Anda share video ini sebanyak-banyaknya di grup, di grup keluarga, di grup WA keluarga, kepada teman-teman yang mungkin punya permasalahan yang dia sedang down, sedang tidak semangat karena mengalami banyak kegagalan. Silahkan Anda share video ini ke mereka agar mereka tetap semangat dalam menerima apapun kegagalan yang mereka alami, sehingga Allah SWT ridho, dan kemudian Allah memberikan kejutan dan kegembiraan kepada mereka atas keputusan yang Allah berikan. Kalau teman-teman ingin testimoni ataupun kisah-kisah keajaiban salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya, silakan langsung kirimkan keajaiban yang Anda rasakan. Kirim pesan ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Silakan teman-teman kirimkan saja kisah-kisah keajaiban salawat yang Anda rasakan ke WA dengan nomor 0812 77162 924. Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.